perkenalkan nama saya Preti Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan empathize. I think and feel. Ini adalah ketika kendaraan mengalami masalah di jalan seperti mogok ataupun ban pecah. Hal ini tuh dapat menimbulkan rasa kesal dan kekhawatiran kita, terutama pada kejadian tersebut ini terjadi pada tempat-tempat yang tidak strategis ataupun sepi. Dan bisa dibilang juga jauh dari tempat servis kendaraan atau di waktu yang tidak memungkinkan. Terus yang kedua itu adalah what does he see, yaitu dapat kita lihat bahwa aplikasi ini tuh menawarkan berbagai layanan, mulai dari perbaikan darurat ataupun ganti oli, ban bocor, hingga perawatan berkala lainnya. Pengguna juga dapat melibatkan atau melihat perkiraan biaya secara transparan gitu sebelum memesan pesanan yang dilakukan. Ada what does hear. Pengguna dapat mendengar testimoni dari pengguna lainnya yang telah menggunakan aplikasi layanan tersebut. Misalnya testimoni dari pengguna sebelumnya tentang bagaimana manfaat dari aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini tuh mencari dan melayani jasa-jasa montir terdekat ataupun lain-lain. Ada beberapa aplikasi juga yang menawarkan garansi ataupun komplain jika pelayanan tidak memuaskan. Terus selanjutnya ada what does he say and do. Atau pada aplikasi ini tuh pada aplikasi layanan panggilan montir ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memudahkan kita untuk memanggil montir yang dekat dengan kita atau dekat dengan tempat kejadian seperti Go Mekanik, Happy Char, terus dan Montirin. Itu menawarkan layanan panggilan 24 jam untuk proses pemasangan yang mudah dan cepat gitu. Bagi pengguna juga dapat mengisi formulir. Terus ada pain. Pain ini adalah kendaraan yang dijalankan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan biaya perbaikan atau biaya lainnya yang tidak terduga. Terus ada gain. Dengan menggunakan aplikasi layanan montir, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan bantuan montir terdekat tanpa perlu repot mencari bengkel. Selain itu, pengguna juga dapat memperoleh estimasi pembayaran secara transparan sebelum pesanan dilakukan sehingga dapat menghemat biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Syifa Najila dengan NIM 1217118. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan define. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang bagian people atau men. Nah, yang pertama yaitu kurangnya pelatihan montir dalam menangani berbagai jenis kendaraan. Pengetahuan yang terbatas, tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang berbagai jenis kendaraan. Ini bisa mencakup pemahaman yang kurang tentang teknologi terkini, sistem perbaikan kurang spesifik, atau masalah umum pada kendaraan tertentu. Nah, yang kemudian selanjutnya itu keterbatasan jumlah montir yang dapat mempengaruhi respon waktu. Keterlambatan respons. Jika jumlah montir tidak mencukupi untuk mengatasi volume panggilan atau permintaan layanan, respon waktu dapat menjadi lambat. Pelanggan mungkin harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan bantuan. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu bagian mesin. Yang pertama contohnya kurangnya peralatan yang mutakhir atau peralatan yang tidak berfungsi dengan baik. Keterbatasan fasilitas diagnosis contohnya peralatan yang usang atau tidak mutakhir mungkin tidak dapat memberikan informasi diagnosis yang akurat. Hal ini dapat memperlambat proses identifikasi masalah pada kendaraan. Dan yang kedua yaitu sistem komunikasi yang tidak efisien antara pelanggan, operator, dan montir. Kesulitan pelanggan dalam melaporkan masalah. Contohnya, sistem komunikasi tidak efisien antara pelanggan dan operator dapat menyebabkan kesulitan bagi pelanggan dalam menjelaskan masalah kendaraan dengan jelas. Ini dapat mengakibatkan informasi yang kurang akurat dan menunda diagnosis.
Nah, yang permasalahan ketiga yaitu tentang material. Yang pertama yaitu keterbatasan stok suku cadang yang dapat membuat keterlambatan dalam pelayanan. Nah, yang pertama contohnya keterlambatan dalam pelayanan. Jika perusahaan memiliki stok suku cadang yang terbatas, montir mungkin tidak dapat memperbaiki kendaraan dengan cepat karena harus menunggu pengiriman stok cadang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tentang kualitas suku cadang yang tidak memadai. Contohnya perbaikan yang tidak tahan lama. Penggunaan suku cadang yang berkualitas rendah dapat mengakibatkan perbaikan yang tidak tahan lama. Kendaraan mungkin mengalami masalah yang sama dalam waktu singkat setelah perbaikan. Kemudian ada permasalahan yang terakhir yaitu tentang bagian metode. Yang pertama tentang proses panggilan dan penugasan yang tidak terstruktur menyebabkan keterlambatan. Contohnya kesulitan dalam identifikasi prioritas. Tanpa struktur yang jelas, operator mungkin kesulitan menentukan prioritas panggilan dan menugaskan montir dengan efisien yang mengakibatkan keterlambatan dalam menanggapi panggilan darurat atau pekerjaan mendesak. Baik, perkenalkan, nama saya Senzi Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan dari solusi permasalahan dari fishbone itu tersebut. Yang pertama, adanya man atau kita sebut sebagai orang. Solusinya adalah pelatihan tambahan untuk montir agar dapat menangani berbagai jenis kendaraan, terutama dalam segi kendaraan apapun. Itu yang kedua, dalam rekrutmen untuk meningkatkan jumlah montir dan tingkat keahliannya serta kualitas dari montir tersebut. Yang kedua, adanya mesin atau kita sebut mesin. Solusinya adalah perlu adanya pembaruan dan pemeliharaan rutin untuk peralatan agar tetap berfungsi optimal. Dan investasinya dalam teknologi komunikasi lebih baik untuk mempermudah koordinasi. Adanya pemanfaatan aplikasi atau perangkat lunak untuk menangani manajemen suatu pekerjaan untuk melacak status atau lokasi montir tersebut. Yang ketiga, adanya bahan atau materi. Solusinya adalah peningkatan stok suku cadang yang strategis untuk mengatasi keterbatasan kualitas dan tingkat pemasok suatu suku cadang, dan tingkat implementasi sistem manajemen inventaris untuk mengoptimalkan suatu pengelolaan bahan. Yang keempat atau yang terakhir adalah metode, cara. Solusinya adalah penyusunan prosedur, panggilan dan penugasan yang terstruktur dan penggunaan sistem pelaporan real time untuk mempercepat respon dan penanganannya. Dan untuk penyempurnaan sistem pelaporannya atau tingkat pelacakan suatu pekerjaan untuk meningkatkan transparansi dan tingkat efisien kepada layanan panggilan montir agar dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien dan berkualitas sehingga pelanggan tidak menunggu lama. Maka perlu adanya manajemen inventaris. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap ide, yaitu tahap yang dimana menjawab suatu permasalahan dan membuat suatu inovasi yang kami buat terkait dengan aplikasi layanan panggilan montir. Ada dua. Yang pertama itu berkaitan dengan inovasi bagian bagi sistem komunikasi agar tingkat efisiennya itu lebih dipermudah, terutama pada obrolan kita atau pelanggan dengan montir. Dan perlu adanya kami membuat suatu pemantauan kepada sistem secara real time dan notifikasi kepada montir agar pelanggan ini tidak menunggu lama dan tidak merasa bosan. Maka adanya notifikasi kepada montir atau biar lebih cepatlah menghubunginya. Lalu selain itu kami akan membuat suatu teknologi kecerdasan buatan atau kita sebut sebagai AI untuk memecahkan masalah komunikasi secara proaktif dan meningkatkan kinerja sistem keseluruhannya atau kita sebut sebagai chatbot. Terkadang biasanya kita kalau mau memesan atau menampilkan solusi, kita harus cek dulu nih apa permasalahannya. Lalu nanti ada respon apa-apa kendalanya, lalu akan tertera kita butuhnya apa. Dan yang kedua, adanya inovasi atau manajemen inventaris.
Dalam suatu layanan atau yang kami buat dalam aplikasi pengembangan panggilan montir, kami melibatkan suatu implementasi teknologi sistem pelacakan real time untuk mengetahui nih tingkat suku cadang yang tersedia. Lalu pemberitahuan otomatis saat stok ada dan stok tidak ada. Lalu kami akan membuat itu analisis data untuk kebutuhan inventaris yang masih tersedia. Lalu analisis yang masih tersedia sehingga penyedia suku cadang ini secara langsung dapat meningkatkan efisien manajemen inventaris terkait dengan aplikasi layanan panggilan montir kami. Maka perlu adanya pemberitahuan dari tingkat suku cadang yang tersebut, baik itu ban, oli, dan segala macam kami akan terterahkan dalam aplikasi tersebut. Baik, terima kasih. Prototipe pada aplikasi Montirku. Pada aplikasi yang kami kembangkan, terdapat beberapa 3 kemudahan, yaitu easy to use. Yang pertama, mudah digunakan. Pada aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh beberapa kalangan, terutama pada kalangan remaja yang sukar untuk menemukan tempat bengkel di sekitar. Kedua, user friendly. Aplikasi ini juga dirancang khusus untuk memudahkan semua kalangan, terutama bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lansia menggunakan aplikasi ini. Ketiga, customer support, yaitu customer juga dapat menghubungi aplikasi melalui chatbot yang sudah disediakan. Selanjutnya kita lihat pada tampilan berikut pada Montirku yang untuk memasuki aplikasi ini membutuhkan aplikasi perantara seperti email. Dapat kita gunakan seperti Gmail, Yahoo, dan lain sebagainya. Sebelum membuat akun Montirku, kita wajib login dalam aplikasi tersebut melalui email. Pada aplikasi Montirku terdapat 9 fitur yang kami gunakan, yaitu ada untuk khusus mobil. Mobil bisa bengkel di aplikasi kami. Sepeda motor, suku cadang, montir terdekat, riwayat service, akun, e-wallet, darurat, dan langganan. Dapat saya jelaskan pada suku cadang. Suku cadang itu berisi stok-stok atau berapa suku cadang yang bisa digunakan untuk perbengkelan. Selanjutnya, montir terdekat. Pada montir terdekat dapat kita lihat pada gambar. Ini memudahkan para pengguna dan montir untuk berkomunikasi langsung di mana tempat bengkel terdekat. Selanjutnya, riwayat service. Anda dapat bisa mengecek kendala pada kendaraan Anda, baik mobil atau sepeda motor, terkait riwayat servis sebelumnya. Selanjutnya, akun Anda dapat lihat beberapa bagian tertentu yang bisa Anda maksimalkan dalam penggunaan aplikasi. Selanjutnya, e-wallet yaitu Anda bisa membayar tagihan pada aplikasi Montirku tidak hanya langsung cash, tapi bisa cashless, baik menggunakan e-wallet yang sudah tersedia seperti GoPay dan lain sebagainya. Darurat yaitu berisi kontak yang dapat dihubungi pada aplikasi ini. Dapat kita lihat pada tampilan suku cadang di sini, busi, aki motor itu biasa dapat dibeli dengan perincian dan harga sebagainya. Selanjutnya yaitu chatbot. Chatbot ini berisi percakapan antara montir dan pelanggan. Sekian dari prototipe yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.